Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah dari kelas Biologi D akan menjelaskan materi pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Dimulai dari pengertian umum peradaban Islam, kata peradaban sendiri berasal dari kata Arab al-hadarah, sedangkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebudayaan. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama. Jadi, dalam agama Islam, Islam menganggap bahwa agama bukanlah kebudayaan, tetapi dapat melahirkan kebudayaan. Selanjutnya adalah pusat-pusat peradaban Islam, di mana yang pertama, pusat peradaban Islam berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah merupakan kota tempat lahirnya agama Islam, di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan memperoleh wahyu Al-Quran di kota Mekah. Mekah juga merupakan kota budaya Islam. Nah, Mekah pada masa Nabi Muhammad lebih dititik beratkan pada menata masyarakatnya pada akidah, sedangkan untuk ilmu-ilmu lain banyak diterapkan di Madinah. Para ulama mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syafi'i, Ibnu Qayyim, Imam Nawawi juga menempuh ilmu keagamaan di kota Mekah ini. Selanjutnya pusat peradaban Islam di dunia yaitu ada di Madinah Al-Munawwaroh. Pada awalnya, kota Madinah ini bernama Yasrib atau lebih dikenal dengan pusat perdagangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berhijrah selama 13 tahun dan mengganti nama kota ini menjadi kota Madinah. Selepas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, pemerintahan dipindahkan ke Kufah di Irak karena beberapa sebab. Saat kekuasaan di bawah Bani Umayyah, pemerintahan berpindah ke Damaskus, namun di saat kekuasaan di bawah Bani Abbasiyah, pemerintah dipindahkan ke kota Baghdad. Selanjutnya yaitu ini adalah gambar dari Masjid Nabawi yang saat itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk beribadah saja, tetapi sebagai pusat pemerintahan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah kota Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, Al-Mansur, yang memerintah pada tahun 754 sampai 755 Masehi. Baghdad merupakan ibu kota dari dinasti Abbasiyah yang punya arti taman keadilan. Masa keemasan kota Baghdad ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan al-Ma'mun. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaannya tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang pesat di sana. Ini adalah gambar dari perpustakaan Bait al-Hikmah, di mana saat itu tempat ini menjadi perpustakaan yang menyimpan banyak koleksi buku-buku sejarah, buku-buku filsafat, dan lain sebagainya. Kemunduran kota Baghdad. Kemunduran kota Baghdad terjadi karena 2 sebab. Yang pertama yaitu kemunduran kota Baghdad terjadi setelah kota ini dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan tahun 1258 Masehi. Dan kemudian, yang kedua, pada tahun 1400 Masehi, kota ini diserang oleh pasukan Timur Leng dan tahun 1508 Masehi oleh tentara kerajaan Safawi. Pusat peradaban Islam selanjutnya yaitu ada di Kairo, di Mesir. Secara umum, kota Kairo ini dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, yaitu oleh Jahwar al-Sikli atas perintah Khalifah Fatimiyah. Kota ini mengalami 3 kali masa kejayaan, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah di masa Salahuddin al-Ayyubi di bawah Baybars dan al-Nasir pada masa dinasti Mamaluk. Diawali dari dinasti Fatimiyah yang merupakan satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti yang didirikan pada tahun 909 Masehi. Periode Fatimiyah ini dimulai dengan di bawah kekuasaan Al-Mu'izz yang saat itu menerapkan 3 kebijakan,
Yang pertama, pembaharuan bidang administrasi, yang kedua, pembangunan ekonomi, dan ketiga, yaitu toleransi agama. Dan kemudian kekuasaan dilanjutkan oleh anaknya sendiri yang bernama Abu Mansur Nizar al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Pada masa itu, pada masa Nizar al-Aziz, di bawah kekuasaannya, kekhalifaannya telah mampu mengalahkan penguasa-penguasa Baghdad, sehingga berhasil menempatkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Kemudian, kemunduran dinasti dari Fatimiyah ini terjadi karena ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan dalam Perang Salib. Ini adalah salah satu bentuk peradaban, yaitu dengan dibangunnya Masjid Al-Azhar pada 17 Ramadan 359 Hijriah oleh Jauhar Asikli pada masa dinasti Fatimiyah. Kemudian, kekuasaan dilanjutkan oleh dinasti Mamluk, di mana kaum Mamluk sendiri menguasai Mesir dan Syria tahun 648 sampai 922 Hijriah atau 1250 sampai 1517 Masehi. Dinasti ini mampu mempertahankan pusat kekuasaannya dari serangan bangsa Mongol dan bahkan dapat mengalahkan tentara Mongol Ain Jalut di bawah pimpinan Baibars yang berkuasa dari 1260 sampai 1277 Masehi. Kemunduran dari dinasti Mamluk ini sendiri terjadi karena dikalahkan oleh Turki Utsmani di bawah kekuasaan Sultan Salim tahun 1517 Masehi, yang kemudian menjadikan Mesir selanjutnya diperintah oleh dinasti Utsmani. Selanjutnya pusat peradaban Islam berada di Damaskus di Syria. Damaskus atau lebih dikenal dengan Dimashq adalah sebuah ibu kota dari negara Suriah. Pada awalnya, kota ini adalah pusat pemerintahan Kerajaan Romawi Timur sebelum dibebaskan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid ibn Khalid. Pada masih dinasti Umayyah, masa saat di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, Damaskus dijadikan sebagai pusat pemerintahan setelah Madinah. Pada waktu kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik, terjadi suatu peradaban dengan dibangunnya Masjid Jami Al-Umawi. Damaskus juga banyak melahirkan para ulama-ulama besar, di antaranya adalah Hafiz Abdul Aziz At-Tamimi, Hafiz Abu Zar'ah Ibnu Taimiyah, Syekh Wahbah Zuhaili, dan lain sebagainya. Ini adalah Masjid Jami Al-Umawi yang didirikan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dengan arsiteknya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Pusat peradaban Islam berada di Isfahan atau Persia. Kota Isfahan adalah ibu kota kerajaan Safawi. Kota Isfahan merupakan kota tua didirikan oleh Yazdajird I atau Butah Nazar. Kota Isfahan kemudian dikuasai Islam pada 19 Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Kota ini sebelum berada di bawah kerajaan Safawi sudah beberapa kali mengalami pergantian penguasa. Yang pertama dikuasai oleh dinasti Samani tahun 301 Hijriah. Kemudian kekuasaan selanjutnya yaitu Mardawij tahun 316 Hijriah yang kemudian diteruskan oleh penguasa Bani Buwaih, dan kemudian pada tahun 421 Hijriah direbut oleh Mahmud al-Ghaznawi, yaitu penguasa dari dinasti Ghaznawiyah. Dan inilah salah satu bentuk peradaban dengan dibangunnya Masjid Syah yang menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Kemunduran dari kota Isfahan. Kemunduran dari kota Isfahan ini terjadi karena adanya pertempuran yang disebabkan dari penyerbuan tentara Mongol dan menjadikan Isfahan sendiri sebagai salah satu dari bagian kekuasaannya. Kemudian ketika Timur Leng datang pada 1388 Masehi, Isfahan jatuh di bawah kekuasaannya. Setelah itu, kota ini dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani tahun 1548 Masehi. Runtuhnya kerajaan Safawi sendiri ditandai dengan adanya pertempuran antara Husain Shah, Raja Safawi dengan Mahmud Al-Afghani tahun 1729 Masehi yang menyebabkan Isfahan kemudian jatuh di bawah kekuasaan Nadir Shah. Selanjutnya yaitu berada di Istanbul di Turki.
Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani yang sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Wilayah kekuasaannya sendiri meliputi Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sebagai ibu kota Turki, disinilah muncul banyak kebudayaan. Dalam kemiliteran dan pemerintahan, kebudayaan Bizantum banyak mempengaruhi di sini. Selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Istanbul di Turki. Kemajuan peradaban Istanbul di Turki dimulai dari bidang arsitektur. Di bidang arsitektur ini, Turki menunjukkan kemajuan peradabannya dengan memajukan masjid, yaitu salah satu contohnya dengan mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid hingga saat kini masih bisa dilihat keberadaannya. Kemudian pada bidang militer terbentuk sebuah kesatuan militer yang disebut Yenisei atau Inkisyariah, di mana seluruh pasukan militer dididik dalam sarana militer dengan pembekalan semangat perjuangan Islam. Pada bidang pemerintahan, para sultan bukan hanya merebut negeri-negeri Arab, tetapi juga seluruh wilayah antara Kaukasus dan kota Wina, bahkan sampai ke Balkan. Dengan demikian, menumbuhkan pusat-pusat Islam di daerah Thrace, Macedonia, Thessaly, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Albania, dan sekitarnya. Kemudian, pusat peradaban berada di Delhi, di India. Delhi adalah ibu kota kerajaan Islam India sejak 608 Hijriah. Pada mulanya Delhi ini dikuasai oleh keturunan Johan Rajput. Kemudian setelah Islam masuk dan ditaklukkan oleh Qutb ad-Din Aibak pada tahun 589 Hijriah dan kemudian pada tahun 1204 Masehi, Qutb menjadikan Delhi ini sebagai ibu kota kerajaan Mongol. Nah, dinasti yang awalnya pernah menguasai kota ini adalah dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dan dinasti Tughluk. Saya akan menjelaskan dari peradaban dinasti Mamluk terlebih dahulu. Dinasti Mamluk ini pada saat dulu dalam peradabannya pernah mendirikan Qutb Manar dan Masjid Qutb Al-Islam dan memperluas tembok Hindu atau lebih dikenal dengan Kilrai Pitora. Pada masa dinasti Khalji, dalam peradabannya yaitu memperluas benteng Lalkot, sedangkan pada dinasti Tughluk dalam peradabannya yaitu mendirikan Tughluk Abad dan kota Jahapana dan masih banyak lain sebenarnya. Kehancuran kota Delhi yang pertama ini disebabkan oleh tentara Timur-Leng. Dampak dari adanya hal itu membuat kota ini mengalami kemerosotan tajam, sehingga kemudian Delhi menjadi kerajaan Mughal pada masa Raja Humayun tahun 1530 sampai 1556. Delhi berlanjut pada masa kerajaan Mughal, di mana kerajaan Mughal ini sendiri dimulai dari masa pemerintahan Raja Babur yang memimpin pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, di mana pada masa itu ditandai dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang ingin melepaskan diri dari Islam dan muncul penguasa Muslim yang mengakui kekuasaannya di Afghanistan. Kemudian, setelah Babur wafat, kekuasaan selanjutnya diteruskan oleh anaknya sendiri, Humayun, pada periode 1530 sampai 1540 Masehi dan berlanjut lagi pada periode 1556 Masehi. Di sini kenapa ada dua periode? Karena pada saat masa Humayun ini terjadi pertempuran antara Mughal dan kaum Afghanistan di Konut, tetapi membawa kekalahan pada pihak Mughal sehingga Mughal sempat dikuasai oleh Iskandar Sur dari dinasti Sur. Tetapi Humayun ini dapat mengambil kekuasaannya lagi di Delhi pada tahun 1556 Masehi. Kemudian setelah Humayun wafat, diteruskanlah kekuasaannya kepada anaknya sendiri, yaitu Akbar, yang lebih dikenal dengan Jalaluddin Akbar.
yang berkuasa pada periode 1556 sampai 1605 Masehi. Pada masa inilah puncak kejayaan dinasti Mughal terjadi, di mana pada saat itu Akbar menerapkan sistem politik sulh egol atau artinya yaitu toleransi universal yang menganggap semua rakyat itu sama tanpa membeda-bedakannya sedikit pun. Dan pada era kekuasaan Sultan Akbar ini, dinasti Mughal mewariskan berbagai bangunan penting seperti membangun masjid dan istana di kota Agra, dan lain sebagainya. Kemudian setelah Akbar meninggal pada tahun 1605 Masehi, kekuasaan diteruskan oleh anaknya sendiri yang bernama Jahangir dengan masa periode 1605 sampai 1627 Masehi, di mana pada masa kepemimpinannya berhasil menaklukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Jahan dengan masa periodenya itu 1627 sampai 1658 Masehi, di mana Sultan Shah Jahan ini berhasil menguasai dua kerajaan penting, yakni Ahmadnagar dan Bijapur. Pada masa peradaban Islam, di masa Shah Jahan ini, Shah Jahan banyak membangun bangunan yang bersejarah, yakni Mumtaz Mahal, di mana bangunan ini ditujukan untuk mengenang wafatnya sang istri dan kemudian mendirikan Masjid Jami, Istana Shah Jahanabad, Masjid Mutiara di Agra, Dewan di Delhi, Agra, dan Lahore. Dan kemudian dilanjutkan oleh Aurangzeb yang memimpin pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi, di mana pada masa ini Aurangzeb berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mughal dengan dibuktikannya tahun 1685 kerajaan Bijapur tunduk, kemudian disusul oleh kerajaan Golconda, Tanjore, dan Trichinopoli yang tunduk pada tahun 1689. Pada masa ini banyak dibangun bangunan bersejarah, yaitu dengan meninggalkan bangunan bersejarah seperti Masjid Bat Sahi di Lahore dan Pale Mosque di Delhi. Kemudian pasca Aurangzeb. Nah, pasca Aurangzeb ini adalah pasca di mana kerajaan Mughal dikuasai oleh sultan-sultan setelah Aurangzeb. Namun, tidak malah membuat kerajaan Mughal ini semakin berkembang, tetapi malah menunjukkan kemerosotan sehingga menjadi penyebab dari runtuhnya kerajaan Mughal ini. Kemudian, pusat peradaban selanjutnya berada di Andalusia Spanyol. Sebelumnya Andalusia Spanyol ini mempunyai dua kota terpenting yang dijadikan pusat peradaban Islam, yaitu di Cordova dan Granada. Yang pertama, saya akan menjelaskan di Cordova. Cordova ini pertama kali dimasuki Islam pada tahun 711 Masehi oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Ketika Abdurrahman ad-Dakhil masuk ke Andalusia, telah menjadikan Cordova sebagai ibu kota. Cordova di masa Bani Umayyah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak bangunan-bangunan baru yang didirikan seperti istana dan masjid-masjid. Runtuhnya Cordova ini ditandai dengan runtuhnya masa dinasti Umayyah pada tahun 404 Hijriah yang terjadi karena tentara barbar menggulingkan kekhalifahan. Selanjutnya, kota yang terpenting kedua yaitu Granada. Granada semulanya adalah tempat tinggal orang Iberia, kemudian menjadi kota orang Romawi. Granada sendiri berada di bawah kekuasaan Muslim setelah ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Tariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nusair pada tahun 711 Masehi. Singkatnya, kemunduran Granada ini ditandai dengan adanya kemunduran Bani Umayyah tahun 1031 Masehi, sehingga membuat Granada ini jatuh dan dikuasai oleh dinasti Zidris. Setelah itu, Granada jatuh di bawah pimpinan Al-Murabitun dari dinasti Barbar tahun 1090 Masehi. Kemudian, pusat peradaban Islam selanjutnya berada di Transoxiana, di mana Transoxiana sendiri mempunyai dua kota
yang saling berkaitan dan dijadikan sebagai pusat peradaban Islam, yaitu Samarkand dan Bukhara. Yang pertama, Samarkand. Samarkand ini berada di sebelah selatan Sungai As-Sagat, dan setelah tahun 323 Masehi, kota ini menjadi bagian dari sebuah kekuasaan yang berpusat di Baktria dan berdiri pula kerajaan Baktria Yunani pada masa Antiochus II Theos. Puncak kejayaan Samarkand terjadi pada saat di bawah kekuasaan dinasti Samania, di mana pada saat itu Samarkand terkenal akan kertas Samarkandnya karena pada saat itu kertas Samarkand adalah salah satu penghasilan utama dari masyarakatnya. Tidak hanya terkenal karena kertas Samarkandnya, di Samarkand ini juga terdapat makam Qasim Ibn Abbas yang dianggap sebagai pembawa Islam pada saat masa Utsman bin Affan, dan terdapat juga makam Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian keruntuhan dari Samarkand ini ditandai dengan keruntuhnya dinasti Samaniyah yang kemudian membuat Samarkand jatuh di bawah kekuasaan dinasti Saljuk Senjar tahun 495 Hijriah dan kemudian direbut oleh dinasti Khawarizmiyah pada tahun 606 Hijriah. Selanjutnya yaitu kota Bukhara. Sama seperti Samarkand, bahwa Bukhara ini juga dikuasai oleh dinasti Samaniyah. Di kota ini terkenal dengan perdagangan dan industri tenunnya. Di Bukhara terdapat istana dinasti Samani yang merupakan perguruan tinggi dan pusat keilmuan. Salah satu yang terkenal adalah Maktab Nuh bin Nazar As-Samani. Runtuhnya Bukhara sendiri itu seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa Bukhara dan Samarkand ini adalah dua kota yang saling berkaitan dan berada di bawah kekuasaan dinasti Samania. Jadi runtuhnya itu sendiri sama seperti Samarkand, yaitu diawali dengan runtuhnya dinasti Samania, kemudian dikuasai oleh dinasti Seljuk Senjar tahun 495 Hijriah, dan kemudian direbut oleh Khawarizmiyah tahun 606 Hijriah. Dan kemudian setelah keruntuhan tersebut, Bukhara dan Samarkand ini sama-sama bangkit pada tahun 771 Hijriah pada masa kekuasaan Timur Leng, di mana pada saat itu Timur Leng menjadikan Samarkand sebagai ibu kota. Kemudian kedua kota ini mengalami keruntuhan lagi pada tahun 906 Hijriah di bawah kekuasaan Syaibani, yang kemudian kedua kota ini diperebutkan oleh Raja Babur dari kerajaan Mughal di India, dan setelah itu kedua kota ini dikuasai oleh Uni Soviet. Selanjutnya pusat peradaban Islam di dunia yang terakhir adalah Aceh. Salah satu pusat peradaban Islam yang terdapat di wilayah bagian Asia Tenggara, yang tepatnya dari Indonesia. Aceh ini merupakan kota penghasil rempah-rempah yang juga bisa disebut dengan Serambi Mekah. Di kota ini, banyak bermunculan kerajaan Islam sebagai salah satu bukti dari adanya peradaban Islam pada masa itu, yaitu seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Perlak, dan kerajaan Aceh Darussalam. Aceh sebagai pusat peradaban Islam banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama yang penting, yaitu Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Fansuri, Abdurrauf Singkel, dan lain sebagainya. Nah, dengan berakhirnya penjelasan saya di Aceh ini, berakhir sudah presentasi dari saya tentang pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan apabila ada yang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.